Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, apa kabar semua? Pasti luar biasa. Pagi ini kita kembali akan memuji Tuhan, akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita dengan pujian Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setia. Katakan pagi hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setia. Pagi hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang memuji-Mu, menyembah-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ibadah sekolah minggu pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan belajar firman Tuhan. Pakai kami, hati kami, pikiran kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 20. Ini juga sekaligus yang akan menjadi ayat hafalan kita. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah belajar tentang menghormati orang tua atau orang yang lebih tua adalah ketaatan kita terhadap hukum Taurat. Hukum yang berapa? Masih ingat? Ayo, Christian, hukum yang keberapa Christian? Chandra, hukum yang keberapa? Ayo siapa yang tahu? Nanti lo kasih hadiah.
yaitu hukum yang kelima, ya, hukum Taurat yang kelima. Jadi hukum Taurat, siapa yang tahu kitab Taurat ada berapa? Kitab Taurat itu ada 5, masih ingat? Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yaitu kitab Taurat atau disebut kitab Musa. Jadi kalau kita menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, itu adalah mentaati hukum Taurat, yaitu hukum yang kelima. Tuhan, masih ingat Tuhan memberikan hukum, berapa hukum kepada orang Israel, yaitu 10 hukum, ya, 10 hukum. Salah satu hukum adalah mentaati hukum yang kelima, yaitu menghormati orang yang lebih tua atau menghormati orang tua. Jadi apa upahnya minggu lalu kalau kita menghormati orang tua dan orang yang lebih tua? Yaitu panjang umurnya, ya, panjang umurnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang wujud atau bagaimana kita menghormati orang tua. Jadi bagaimana cara kita menghormati orang tua? Yaitu menghormati orang tua itu harus dilihat melalui apa? Jadi kalau kita berkata saya menghormati orang tua, nah caranya seperti apa? Pasti harus dilihat dari perilaku dan perbuatan kita. Jadi menghormati orang tua atau wujud menghormati orang tua yang pertama adalah mentaati perintah orang tua, ya, mentaati perintah orang tua. Jadi artinya seperti ini, Nathan minta tolong dulu papa ambilkan obeng. Itu perintah dari orang tua. Nathan apakah berkata tunggu dulu Pak, saya lagi main game? Apakah seperti itu mentaati perintah orang tua? Tidak. Sekali kalau ketika orang tua kita, ayah ibu kita, papa mama kita menyuruh sesuatu atau minta tolong kepada kita atau memerintahkan sesuatu, kita harus melakukannya, yaitu wujud dari ketaatan kita terhadap perintah orang tua. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua, papa, mama, atau yang diperintahkan oleh orang yang lebih tua. Karena apa? Masih ingat, papa, mama, ayah, ibu, itu siapa? Adalah wakil Tuhan di dunia. Lalu kita sudah belajar mentaati perintah orang tua sama dengan mentaati perintah Tuhan. Melawan orang tua sama dengan melawan Tuhan. Kalau kita melawan orang tua atau melawan Tuhan, maka apa dikatakan lalu? Umurnya pendek. Pasti adik-adik semua ingin umurnya panjang. Kalau kita ingin umur panjang, maka kita harus mentaati perintah orang tua, tidak melawan perintah orang tua. Jadi wujud kita menghormati orang tua yang pertama tadi adalah mentaati segala sesuatu atau seluruh yang diperintahkan orang tua kepada kita. Saya yakin dan percaya orang tua memerintahkan tidak hal yang jelek. Orang tua memerintahkan adalah hal yang baik kepada kita. Yang kedua, wujud daripada kita hormat kepada orang tua adalah yaitu mengikuti atau mentaati nasihat orang tua. Orang tua mengasihi anak-anaknya, orang tua mengasihi anak-anaknya dengan cara apa? Menasehati. Kalau kita nakal, anak-anaknya nakal, pasti papa atau mama akan berkata,
hei Fania, jangan nakal ya. Hei Fania, harus dengar-dengaran orang tua ya. Pasti seperti itu, itulah nasihat. Nasihat itu, nasihat orang tua itu apa? Orang tua mengajar kita supaya kita melakukan yang baik. Ya, tidak ada orang tua yang mengajar kita untuk melakukan yang jahat, tidak. Setiap orang tua yang mengasihi anak-anaknya, setiap orang tua yang mengasihi Tuhan pasti mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang baik. Nah, ketika orang tua kita, ayah kita, papa mama kita mengajarkan yang baik, maka anak-anak harus mentaati ajaran atau nasihat orang tua. Dan yang ketiga adalah berkata-kata sopan, ya. Kita harus berkata-kata sopan terhadap ayah kita, terhadap ibu kita, terhadap papa kita, terhadap mama kita, terhadap mami kita, terhadap papi kita. Kita harus berkata-kata sopan. Berkata-kata sopan itu adalah kata-kata yang tidak kasar, ya. Tidak boleh kita berkata-kata kasar. Firman Tuhan katakan apa? Buah dari roh kita harus berkata lemah lembut, ya. Jadi kalau dibilang Christian, kalau dipanggil papanya Christian, sini dulu. Christian harus menjawab ya papa, jangan bilang ya papa. Gitu. Nah, itu ya, artinya sama, kata-katanya sama tapi nadanya kita harus memakai nada yang lembut. Christian, tolong papa, ya papa, nggak boleh berkata Christian, sini dulu. Ya papa, nah, itu kata-kata yang kasar. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tua harus berkata-kata yang sopan, yang lemah lembut. Jadi itu ya, jadi bersikap sopan kepada orang tua. Jangan bersikap kasar kepada orang tua. Karena orang tua itu sudah berjasa dalam hidup kita. Minggu lalu sudah belajar, yang mendidik kita, yang merawat kita, yang menjaga kita, yang memenuhi segala kebutuhan kita, dia sudah berjasa. Maka sebagai balas jasa kita, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita harus bersikap sopan. Nah, Lause ingin bercerita. Ada cerita dalam Alkitab, pasti adik-adik sudah tahu. Seorang ayah yang memiliki dua putra pasti laki-laki. Nah, suatu saat anak bungsunya datang kepada ayahnya berkata demikian, ayah, aku akan merantau ke kota lain. Mari ayah bagikan bagianku supaya bagianku itu menjadi modal saya di kota lain. Ayahnya, ya nak, saya akan kasih separuh harta saya, karena ini harta dibagi dua, separuh untuk kamu, separuh untuk kakak kamu. Jadi mari, ini yang separuh saya berikan kepadamu. Akhirnya si bungsu ini menerima harta yang dari ayahnya banyak sekali, karena ayahnya seorang yang kaya raya. Setelah harta uang itu diterima oleh si bungsu ini pergi ke sebuah kota. Nah, di kota itu tadinya dia ingin membuka usaha, tetapi yang terjadi apa? Dia berteman dengan orang yang nakal. Dia berteman dengan orang yang tidak takut Tuhan. Dia berteman dengan orang yang memiliki perilaku tidak benar. Akhirnya apa? Dengan temannya si bungsu ini menghabiskan uangnya dengan apa? Dengan berjudi, dengan merokok, dengan mabuk-mabukan. Dan akhirnya habis, uangnya habis sama sekali. Tidak punya apa-apa lagi. Untuk makan pun tidak bisa membeli, kelaparan. Akhirnya dia pergi ke sebuah peternakan.
babi di sana, peternakan babi. Dia ingin menjadi pekerja untuk memberi makanan babi. Nah, sama tuannya itu dipercayakan si bungsu ini memberi makanan kepada babi. Nah, karena sudah kelaparan, maka makanan yang seharusnya dikasih makan kepada babi dia makan. Ketika dia makan makanan babi itu, dia ingat kepada ayahnya. Dulu kok saya enak bersama ayah saya. Saya bisa melakukan apa saja. Saya bisa membeli apa saja. Kemauan apapun saya diikuti oleh ayah saya. Kok sekarang setelah saya jauh daripada ayah saya kelaparan. Akhirnya dia sadar bahwa melawan orang tua itu upahnya sengsara. Akhirnya dia kembali kepada ayahnya. Ayahnya dari jauh melihat, itu anakku kembali lagi. Dan akhirnya si bungsu ini datang minta ampun kepada ayahnya. Ayah, saya sudah sangat berdosa kepada ayah. Selama saya bersama-sama ayah, saya tidak mendengarkan nasihat ayah. Saya tidak mentaati perintah ayah. Saya kasar terhadap ayah. Saya tidak sopan terhadap ayah. Bahkan saya sudah memberontak ayah, meminta harta saya dan menghabiskannya. Ayah, ketika saya jauh dari ayah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ayahnya memeluk, ya anakku, jangan kau ulangi lagi perbuatanmu ya. Mari kita bersama-sama kembali saling mengasihi. Kamu sebagai anak mentaati perintah ayah, mentaati nasihat ayah, berlaku sopan kepada ayah. Saya sebagai ayah, saya ingin mengasihimu. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, bukan saja kita harus hormat kepada ayah dan ibu kita, tapi kita harus hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Kita pasti ketika di sekolah akan bertemu dengan siapa kalau di sekolah? Bertemu dengan Pak Guru, Ibu Guru. Kalau kita di sekolah minggu akan bertemu siapa? Para lause. Kalau kita pergi ke pasar, kita akan bertemu dengan pedagang-pedagang yang lebih tua. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita juga harus hormat kepada mereka. Dengan cara apa kita harus menghormati mereka? Jadi bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua itu? Yang pertama adalah kita harus mengucapkan salam. Selamat pagi Pak Guru, selamat siang lause, selamat siang kakek, selamat malam kakek, selamat pagi nenek dan sebagainya. Kita harus memberi salam. Apalagi kalau kita datang ke rumahnya orang, ya, kita harus memberi salam, jangan langsung masuk. Kaget yang punya rumah. Kita harus membiasakan diri memberi salam kepada siapapun yang kita ketemuin, apalagi kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus memberi salam. Kalau pagi berarti selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau sore selamat sore, kalau malam selamat malam. Yang kedua adalah memberi salam, ya, memberi salam. Tadi mengucapkan salam, sekarang memberi salam. Ya, sekarang di Covid ini kita nggak bisa memberi salam, ya. Jadi memberi salam langsung jabat tangan nggak bisa, ya. Kita dengan salam Covid, ya, salam Covid kita berkata selamat pagi Pak Guru, selamat sore lose, seperti itu. Yang penting kita memberi salam. Kita harus bersikap hormat dengan memberi salam. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, kita harus
menghormati orang tua dengan cara apa tadi? Yang pertama yaitu mentaati seluruh perintah orang tua. Yang kedua, mentaati nasihat orang tua atau dengar-dengaran apa yang diajarkan orang tua, dan bersikap sopan, tidak kasar. Dan kita juga harus hormat kepada orang yang lebih tua dengan cara apa? Memberi salam atau mengucapkan salam. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah hidup kita selalu menjadi berkat bagi orang tua, bagi orang yang lebih tua, dan bagi siapa saja. Dengan cara apa? Menghormati mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Dengan cara apa Tuhan? Biarlah kami selalu mentaati perintah orang tua, mentaati nasihat atau ajaran orang tua. Bahkan kami bersikap lemah lembut, bersikap sopan, tidak kasar ketika kami dipanggil orang tua. Biarlah kami menjawab dengan lemah lembut ketika kami bertemu dengan orang yang lebih tua, baik kakek, nenek, tante, ai, maupun guru di sekolah dan lause di sekolah minggu. Biarlah kami memberikan salam, mengucapkan salam dan memberi salam, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati orang tua dan lebih tua, karena upah kami adalah panjang umur. Berkati kami semua, berkati sekolah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.